Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, ini kita lagi di acara MAPSI. Kebetulan ini ada Pak Zen. Kita mau tanya-tanya sedikit Pak Zen. Nah, untuk agenda MAPSI ini yang pertama setelah pandemi Pak ya? Ya. Hanya saja untuk yang ke-23 ya. Nah, untuk persiapannya bagaimana Pak MAPSI yang ke-23 ini? Ya. Alhamdulillah untuk persiapan MAPSI ini memang mulai dari sosialisasi tentang materi yang setelah pandemi ini materi dibandingkan MAPSI tahun-tahun sebelumnya mengalami perubahan. Oh gitu. MAPSI yang sekarang ini merampingkan ada beberapa cabang lomba yang tidak dilombakan seperti kewirausahaan, out ya. Ini karena harapannya sebagai semangat baru, karena mungkin kalau langsung lomba dengan cabang siap awali cabang dari tahun-tahunnya. Kalau untuk MAPSI ini kan eventnya setiap ini ya kecamatan ya, tiap tahun dibuat bergilir. Oh bergilir. Ini putaran terakhir. Nah ini kan di MAPSI ini kan ada berbagai macam jenis lomba, yang mana kalau saya melihat lomba ini bagian dari mengasah keterampilan, kemudian kemampuan dalam berekspresi seni maupun ke pengetahuan Pak. Nah ini kalau menurut Pak Zen sendiri, apakah dengan program lomba-lomba yang ada di MAPSI ini apakah sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka, sudah jalan dengan pengembangan utama penguatan profil Pancasila? Menurut Bapak juga? Betul sekali. Untuk lomba MAPSI ini sebenarnya dibagi secara umum dibagi menjadi dua rukun, rukun akademik dan seni. Sehingga harapannya kedua-duanya bisa tercapai. Pendidikan secara akademik, anak-anak juga mempunyai pengetahuan dan kemampuan Islam. Kemudian dalam keterampilan teknologi informasi dan juga diasah dan jelas untuk MAPSI tahun ini mengambil tema dalam rangka istilahnya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka membentuk karakter Pancasila, sehingga senyampaknya itu memang dengan tema lomba MAPSI ini mempraktikkan usaha dengan siswa-siswi bisa sejalan. Artinya tetap ada keterkaitan bahwa bagian dari kurikulum Merdeka juga Pak ya untuk ini ya. Mengingat ini Pak, sekarang kan mayoritas sekolah-sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, dan salah satu yang pertama kan memang untuk yang bab ketuhanan itu memang utama Pak. Nah harapan Pak Zen ke depan seperti apa Pak? Ya, untuk ini ya terutama anak-anak yang sudah maju di perwakilan perkecamatan itu kan merupakan yang terbaik dari masing-masing kecamatan. Nah harapan ke depan Pak Zen seperti apa? Harapannya jadi lomba MAPSI ini tidak sekedar memperoleh kejuaraan, jadi lomba MAPSI mempunyai semangat, spirit bahwa dalam rangka masyarakat. Jadi kan solihah dengan kemampuan akademik, kemampuan seni ya, sehingga ke depan program ini selain pembelajaran di dalam sekolah, prestasi ya, dan tidak berhenti di sini, karena ini adalah juga tahapan untuk kita bisa mengikuti lomba MAPSI tingkat Jawa Tengah dan hasil kecamatan. Nanti masuk ke kabupaten, kita cari yang terbaik, nanti mewakili kabupaten. Nah kalau ini pendapat Pak Zen, kalau menurut Pak Zen sendiri untuk pendidikan agama Islam terutama di Kabupaten Temanggung, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih ada beberapa kekurangan? Terutama di SD ya, ini pendidikan SD agak maju Mas. Ini memang semuanya berproses, proses evaluasi terus dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bahwa kalau Islam jelas kita
semuanya bisa terpenuhi keterampilan maupun pengetahuan. Jadi selama ini barangkali kadang masih terjebak berdasarkan pada aspek-aspek pengetahuan, sehingga pendidikan agama Islam itu jauh lebih luas. Intinya bagaimana putra putri ini benar-benar menjadi orang yang mampu menjalankan agamanya sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin ini yang paling penting sekali Pak Jan, karena kita melihat bahwa ini ya, harapannya itu kan anak-anak kita dapat beragama secara Indonesia, maksud saya secara ini tidak terjebak. Kan sekarang banyak loh Pak anak-anak itu kemudian diarahkan, takutnya kan ini kan pendidikan usia SD ini kan sangat penting sekali, terutama untuk penerapan bagaimana menghadirkan pendidikan agama Islam yang rahmatan lil alamin di tingkatan SD. Dikhawatirkan nanti kan anak-anak kalau tidak rahmatan lil alamin ini kan bisa terjebak pada misalnya nanti ada yang ikut radikalisme, kan ini sangat bahaya sekali. Nah, menurut Pak Zain sendiri ya, ini lebih luas lagi Pak Zain. Menurut Pak Zain sendiri tentang pendidikan ya, pendidikan Islam terutama di tingkatan anak usia dini ya, fase 1, 2, 3 ini terutama di SD di Indonesia, tentang pendidikan Islam ini apakah sudah sesuai dengan konsep pendidikan rahmatan lil alamin itu Pak? Ya, kalau secara umum sudah ya, secara umum ya, memang bahwa sudah diarahkan, apalagi untuk kurikulum yang sekarang memang sudah diarahkan bahwa memang tuntutan memang kita beragama Islam rahmatan lil alamin di Indonesia ini. Sebagai fondasinya pendidikan dasar ini, insya Allah lah dengan bersama-sama nanti khususnya di sekolah dasar ini mampu untuk ke depan terus inovasi pendidikan agama Islam memenuhi aspirasi yang ada. Karena mengingatkan kalau dalam dunia Islam sendiri kan masih banyak firqah-firqah itu. Nah, khawatirnya kan kalau firqah-firqah itu tidak disikapi secara bijak, nanti justru malah menimbulkan kamu sholatnya kok gini ya ini. Nah, ini senyamang termasuk ini dari lomba maksi ada salah satu cabang lomba namanya praktek wudu dan sholat. Praktek wudu dan sholat. Nah, ini sebenarnya saya mau tanya itu Pak. Ini praktek wudu dan sholat. Kemarin bahkan kita terbuka bahwa dalam lomba ini kita mengakomodir istilahnya menggunakan berbagai materi yang memang diajarkan di sekolah masing-masing tanpa menggunakan. Ya, di sini menjadi khususnya kita jadi pendidikan agama Islam lebih terbuka terhadap perbedaan. Dan tentunya adalah perbedaan ini perbedaan khilafiyah ya, dalam fikih ya, khilafiyah dan berorganisasi, jadi tidak masalah. Dan hanya tadi konsen di awal bahwa kita pendidikan agama Islam yang tidak terbawa atau terdoktrin atau tercampuri yang bertentangan dengan keharmonisan Pak ya, negara kesatuan. Iya. Terima kasih. Dan ini mantap banget, terutama ini Pak ya di sholat itu karena memang ada yang menggunakan bacaan Allahumma baik, kemudian ada yang kafir, itu memang diakomodir. Jadi nah ini kawan-kawan sangat menarik sekali bahwa di dalam Islam itu terjadi pluralisme itu yang harus kita sikapi dengan bijak. Jadi perbedaan yang sifatnya itu hanya sebatas fikih itu jangan sampai kemudian menjadikan perbedaan kita bertentang-tentangan. Mantap banget Pak Zain, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Zain. Terima kasih Pak Zain.